Dampak dari regulasi Eropa ini. Jadi memang di sidang TBT terakhir itu beberapa negara anggota TBT itu banyak mengajukan kayak keberatan lah. Menerapkan di sini adalah supply chain management. Waktu dia masuk kepada value chain, ya kita terapkan chain of custody. Karena barang-barang ini semua tahu asal usulnya dari mana. Siapa-siapa nih maksudnya ya. Sebetulnya kan itu kan mengakreditasi suatu standar SNI kan. Tidak, jadi tidak akreditasikan itu bukan hanya SNI, Bu. Ada beberapa juga skemanya yang tidak berdasarkan SNI. Kita mempunyai produk CPO yang banyak turunannya, yang sudah dijual di 32 negara, tetapi kita tidak punya standarnya. Sebetulnya standar biodiesel saja kita sebenarnya tidak punya. Ya. Kemudian kita juga tidak punya standar CPO sendiri, kita tidak punya. Yang kita punya adalah mengatur kebun, mengatur ini, mengatur itu, sehingga lebih ke produksinya, bukan standar produknya sendiri. Sebetulnya mengatur itu semua untuk mengurangi greenhouse gas emission, karena itu basisnya adalah climate change, ya enggak ya. Nah, saya itu terpikir kalau Malaysia sudah punya, kalau kita tidak pernah membuat ini, saya usul ke sana ke sini nggak ada orang yang setuju. Itu bagaimana kalau mereka pembeli membuat standar? Nanti kejadian seperti kayu lapis, Bu. Ya tadi. Itu yang saya takutkan sebetulnya. Saya sampai mengusulkan gitu sudah lama betul. Sekarang produk kita yang disebut nanti stearin, yang ini, yang itu segala macam, dengan EU deforestation ini regulation, itu semua akan terhambat. Ya. Coba sekarang oke lah kopi ya. Kalau menurut EUREP, sebetulnya kalau yang disebut high risk, perkembangan penggunaan lahannya cukup tinggi. Karena kalau sawit kan memang penggunaan lahannya kan cukup tinggi sehingga greenhouse gas emission-nya cukup tinggi. Nah kalau kakao, kalau kopi, ya luasnya aja cuma 1,4 juta. 1,3 juta, malah kakao dari 1,4 turun ke 1,3, bukan berkembang malah turun. Saya nggak takut masalah itu karena di sana dia pakai apapun juga dia tidak akan mungkin high risk, ya. Nah kita sendiri itu belum punya standar itu. Jadi kalau kita punya standar, ya kan sekarang ini karet juga kan termasuk di dalam deregulation ya. Deforestation itu, saya bilang sama orang karet itu punya keuntungan, dia punya ISO, ya, tapi dia tidak punya sertifikasi. Dia adalah tanaman hutan. 70% adalah smallholder yang semua nanamnya di hutan bersama-sama dengan tanaman hutan lainnya. Itu satu keuntungan saya bilang. Cuman Anda tidak punya sistem. Terkait dengan EUDR tadi yang Bu Ros sampaikan, memang Bu perlu kami sampaikan juga BSM bersama dengan kementerian terkait juga ya. Ini juga di forum TBT yang menyuarakan juga sebenarnya dampak dari regulasi Eropa ini. Jadi memang di sidang TBT terakhir itu beberapa negara anggota TBT itu banyak mengajukan kayak keberatan lah kalau istilahnya ya, tapi kalau di bahasa TBT namanya specific trade concerns, itu terkait dengan regulasi EUDR ini. Tapi yang seperti Ibu Ros sampaikan, memang dampaknya nanti tadi bukan hanya sawit ya, kopi, karet, semua lah. Iya, kayu, perkebunan yang kalau kita lihat sebenarnya regulasinya ini terlalu berlebihan ya, sampai nanti kalau yang Bu Ros lebih tahu teknisnya lah, bahwa perhitungan karbonnya segala juga harus dihitung, dan itu semua biaya kan, dan ini memang menjadi tantangan kita juga. Nah ya, ini sebetulnya, di TBT itu banyak yang sudah melakukan ini Bu, keberatan terhadap tapi nggak tahu EU kan tetap jalan terus ya. EU ini ya EU mah nggak peduli kita walaupun semua negara ini dia tetap aja, tapi kita memang harus siap-siap karena ini terlalu jauh langkahnya. Sebetulnya itu menurut saya sih kopi dari Red 2 sih ya. Red 2 kan dari bahan baku sampai ke produk akhir itu kan semua digital ya. Jadi phase out itu dari produk pertama sampai yang terakhir itu phase out.
Nah ini juga akan dibikin begitu. Dan saya senang sekali bahwa juara 2 itu adalah TBT. Jadi saya kalau mau berjuang untuk itu kan lebih mudah karena sudah mengertilah seluk-beluknya gitu ya. Nah cuman sekarang yang menjadi masalah adalah beberapa komoditi kita ini kan belum punya sistem. Ya, setahu saya Bu, sebenarnya sudah ada wacana, bukan wacana ya, planning lah, perencanaan. Apa namanya, sistem perkebunan kopi, kemudian kakao, ada Kalau kopi beberapa kakao nggak ada masalah Bu, dia sudah Rainforest Alliance certification, jadi lebih mudah kita menerapkan kepada dia. Tapi kalau yang seperti apa namanya karet, seperti kayu karet itu kan susah. We have to work from zero itu. Pemikiran Bu Ros tadi bisa kita ini Bu, kita bisa angkat ya. Ya, karena kan untuk penyusunan standar ini kan nggak harus dari kementerian ya, menteri pemikiran Ibu, mungkin juga dari pelaku usaha, itu bisa kita usulkan nanti menjadi satu standar nasional Indonesia juga ya. Oke, kalau gitu saya bisa ajak nanti Gapkindo. Ya, asosiasi malah lebih bagus bukan? Ya, saya kan 36 tahun itu berkecimpung di dunia perkaretan. Kemudian kalau karet itu termasuk yang sukses loh. Ya, sampai sekarang kan kalau untuk karet sebenarnya kita nggak pernah terlalu ini ya, dan karet kita keluar juga. Ya itu, karena kita kan punya ISO Bu. Dan kita punya ini kan ya regulasi juga yang mendukung standar SIR kita itu ya. Ya, itu kan standar SIR kita itu yang diadop oleh ISO. Ya. Kan saya ingat Bapak dulu kan juga konseptornya ya. Ya enggak, konseptornya saya. Ya, tapi yang maju waktu itu Bapak Bu. Enggak, yang kedua ya, yang pertama sekali. Saya kebetulan waktu itu masih di sekretariatnya. Ya, saya waktu tahun 97 yang buat pertama sekali itu saya dengan Malaysia waktu itu dengan MPOB. Bukan, dengan RRI. Oh ya. Dengan RRI. Kemudian terus kan pada waktu tertentu direvisi. Nah, itu baru Bapak sama saya yang ngerjain karena saya udah nggak di situ lagi, saya udah pindah ke sawit. Nah, untuk yang sektor-sektor lain mungkin kita harus seperti itu juga. Harus kerja begitu. Karena kita yang punya komoditinya, sebenarnya memang kita yang harus bikin standarnya ya. Ya cuman begini Bu, saya senang sekali bahwa BSN itu punya sekarang scope sustainability, saya senang sekali. Karena selama ini itu perjuangan betul dan saya jadi ejekan 36 NGO yang mengatakan Ibu Ros itu buat standar sustainability, BSN aja tidak punya scope-nya itu kan ya. Sampai standar yang saya buat dicaci maki sama mereka. Waktu saya lihat mereka siapa, lah mereka nggak ada yang ngerti standarisasi. Saya sebenarnya senang sekali, tapi mungkin BSN wajib membuat petunjuk bagaimana standar guideline-nya. Guideline untuk sustainability. Karena sustainability itu diterapkan dengan dia harus punya traceability. Traceability itu ada metodenya. Dia harus punya chain of custody. Jadi kan ada yang namanya supply chain, ada yang namanya value chain. Waktu supply chain kita menerapkan di sini adalah supply chain management. Waktu dia masuk kepada value chain, ya kita terapkan chain of custody. Karena barang-barang ini semua tahu asal-usulnya dari mana. Nah, kemudian kita juga harus menerapkan transparansi. Nah, seperti standar ISPO mengatakan menerapkan transparansi, tapi tidak punya website. Gimana, ya. Dia setiap orang di pabrik dimanapun harus transparan. Yang kira-kira dia bisa buka untuk transparan, tidak bisa ya tidak perlu kan ya. Jadi harus dibuat petunjuk itu Bu. Terus bagaimana metode ekspornya? Kan ada IP, identity preserve ya, di mana tidak boleh ada campuran apapun terkecuali barang itu saja yang bersertifikasi. Ada segregasi yang boleh diproses dimanapun, kalau IP tidak boleh kan. Kemudian ada mass balance yang merupakan campuran dari yang bersertifikasi dan tidak bersertifikasi. Tapi ada juga orang yang tidak ngerti bahwa itu adalah supply chain mode dari supply chain yang akan masuk kapal. Ya. Sebenarnya kalau yang terkait dengan guideline yang Ibu sampaikan tadi, kalau tidak salah di ISO itu sudah ada ya? Ya, belum. Bagaimana memasukkan aspek sustainability pada saat penyusunan standar? Ada Bu? Saya lupa ISO berapa ya nanti? Coba kasih saya. Yang saya tahu itu ICC dan itu memang standar baru memang. Ya, ICL. Itu yang saya tahu. Tapi kalau bisa, walaupun ada di mana kita juga bikin. Ya nanti kita ini Bu, masukan Ibu nanti mungkin kita akan ini
Dan kita tidak itu lanjutin supaya memang ya, kalau memang udah ada ISO tadi sebaiknya kita nanti menyusun ya, menyusun refer juga ke ke ISO itu. standarnya Dan tadi. kemudian Bu, kita juga harus ingat bahwa auditor itu memegang peranan sangat penting. Oh, pos Ya, pasti. itu harus ada petunjuk auditor. Tidak bisa orang ditrain untuk menjadi auditor tidak mengerti ISO 9001, Ya. tidak mengerti 14001, tidak mengerti ini, tidak mengerti itu. Terus auditor apa? Saya bilang bahwa auditor itu harus mengerti risk management. Yes. Juga harus punya risk thinking. Jadi sebelum dia berangkat ke lapangan, apa kira-kira perusahaan ini punya kesalahan apa tidak? Karena dulu saya begitu, makanya semua waktu dia belum punya, BASN belum punya kriteria sustainability, semua laporan auditor itu saya periksa. Karena auditor kita tidak punya risk thinking. Kalau sekarang memang Bu, mungkin kita selalu juga nih Bu Ros dari dulu sudah mikir risk thinking. Tapi memang trennya sekarang makin marak ya risk thinking approach ini. Di beberapa standar, khususnya untuk persyaratan kompetensi lembaga sertifikasi Bu, itu semuanya sudah mengarahkan ke risk thinking. Termasuk tadi mengedukasi ataupun meningkatkan kompetensi auditor-auditornya itu supaya berpikirnya berdasarkan pendekatan risiko. Ya, malah Bu Ros mungkin dari dulu udah ini ya. Sekarang lagi ngetren Bu, di semua standar sekarang rata-rata mereka sudah memasukkan risk thinking. Tapi saya waktu saya ngelihat, maaf saja ya, bukan apa, saya ngelihat standar ISPO, risk thinking itu tidak ada, risk management Ya, itu juga tidak ada. Belum. Kalau kita menghadapi kebun 50 hektar, means 2 ya, minimal 2 plot ya. Kalau kita menghadapi umpamanya 200 hektar, berapa plot coba? Kalau 25 hektar per plot, minimal kan 8 plot. Apakah kita mau periksa semua? Yes. Di situ harus ada risk management. Nah, dan itu memang harus orang-orang yang benar-benar juga punya knowledge ya. Iya. Kalau memang yang masih baru ya susah Bu, memang karena tim itu kan harus kombinasi. Iya. Jadi memang satu yang sudah punya pengalaman banyak, Iya. jadi pada saat melakukan risk thinkingnya tadi sudah harus ada senior auditor ya. Jadi itu juga harus dia lakukan di dalam internal audit. Ya. Jadi kalau saya di risk thinking waktu di palm oil itu, saya anak-anak itu sebelum dia berangkat saya bilang, kamu pelajari dulu perusahaan ini legal atau tidak. Oh, perusahaan ini membeli dari perusahaan ini. Ada tidak akte jual belinya? Ada tidak pemindahan barangnya? Ada tidak pemindahan HGU-nya? Nah, itu yang tidak diperhatikan oleh para auditor. Jadi pergi ke lapangan ya happy-happy, sudah pulang. Nah, mudah-mudahan ini Bu, kan kebetulan sekarang LS ISPO-nya kan sudah diakreditasi oleh KAN nih. Kalau dulu kan istilahnya Ibu sebenarnya komite itu bukan mengakreditasi ya. Hanya melakukan kayak evaluasi Bu ya. Nah, sekarang dengan akreditasikan mudah-mudahan sih tadi yang diharapkan Bu Ros itu pada saat KAN melakukan asesmennya ke lembaga-lembaga sertifikasi, lembaga sertifikasi itu bisa lebih lebih menunjukkan kompetensinya. Jadi tidak maksudnya sertifikat yang didapatkan itu ya benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Itu sih harapan kita sebenarnya Bu. Tapi yang menjadi keraguan saya ya Bu ya, sebetulnya ini nggak menghina siapa-siapa nih maksudnya ya. Sebetulnya kan itu kan mengakreditasi suatu standar SNI kan? Tidak, jadi tidak akreditasikan itu bukan hanya SNI Bu. Ada beberapa juga skemanya yang tidak berdasarkan SNI. Karena kebutuhan masyarakat kita ya, bahwa akreditasi terhadap beberapa lembaga misalnya ini PHPL dan VLK Bu, itu tidak pakai SNI Bu. Ya kalau VLK kan karena mengikuti undang-undang orang lain. Kalau sekarang umpamanya, jadi kalau kita harusnya kita membuat standar, jadi dulu standar ini, kemudian diterapkan, baru diakreditasi kan? Harusnya begitu. Ya tidak standar belum jadi orangnya sudah diakreditasi kan nggak bisa begitu. Belum ya. Bisa. Jadi itu yang kita terapkan waktu kita menerapkan ISPO pertama kali. Kenapa kita tidak minta diakreditasi? Karena memang standarnya belum ada. Ya. Sesudah ada pun saya tidak mau itu diakreditasi karena sustainability scope-nya belum ada. Dan itu juga standar ISPO-nya belum SNI kan itu. Sebenarnya kemarin-kemarin Bu yang dengan adanya Perpres yang terbaru ya, itu diharapkan sebenarnya ini bisa jadi SNI. Mudah-mudahan sih ya. Nanti mudah-mudahan Bu ini bisa lanjut terus ini jadi SNI lah. Harapan kita itu sih sebenarnya. Yang saya pertanyakan
kalau industri kita pakai standar kita, padahal industri kita mungkin memproduksi sesuatu berdasarkan permintaan. Ya. Nah itu dulu pengalaman saya dengan kayu lapis itu. Sehingga saya harus membuat suatu standar yang memenuhi permintaan semua. Jadi saya bilang tidak bisa kita menerapkan sesuatu secepat itu tanpa studi yang betul. Yes. Ya. Jadi memang kita penyusunan standar ini Bu, sebenarnya salah satu tahapannya adalah di awal itu kalau dia sifatnya adopsi harus ada semacam analisis kemampuan penerapannya di Indonesia seperti apa. Jadi walaupun memang udah tadi ya udah standar internasional, pada saat nanti diterapkan di Indonesia kembali lagi tadi ini siap nggak kita adopsi benar atau mau ada modifikasi sesuai dengan kondisi geografis kita, kan bisa jadi ya Bu ya di aturannya. Dan harapan kita juga sebenarnya SNI-SNI kita ini bisa mengakomodir semua kepentingan di dalam negeri pada saat produk berada di dalam negeri, yang sambil juga bisa memenuhi persyaratan di luar. Jadi tidak terlalu banyak lagi yang persyaratan tambahan yang di follow up oleh pelaku usaha ini. Sebetulnya Ibu Koni, saya selalu punya cita-cita. Iya Bu. Kalau standar kita yang cukup besar, yang berpengaruh, apalagi pada komoditas yang diperdagangkan, itu punya ISO. Ada ISO-nya. Maksudnya kita sebagai konseptornya ya? Iya, kita yang mengusulkan ke internasional. Seperti karet lah misalnya kan, contoh Bu ya. Iya, itu saya waktu ke sawit, saya sudah bicara Malaysia, saya sudah bicara sama Brazil, tapi kan tahu-tahu usulannya ditolak. Saya tidak tahu dari mana kita harus mencari dana supaya ini bisa maju Bu. Benar. Standar kita ini bisa maju. Jadi jangan kita diatur orang lain, kita mengatur diri kita karena sendiri. kita yang punya produk kan gitu ya. Harusnya kita yang bikin. Harus kita gitu. Bikin. Jangan seperti kemarin kita dikatakan bahwa sawit dengan biodiesel sawit, biodiesel soya, biodiesel rapeseed, dengan biodiesel sunflower itu tidak like products. Nah untung aja saya sarjana kimia ini kan komposisinya persis sama. Yes. Minyaknya ini persis sama. Cuman persentase kejenuhannya yang berbeda. Jadi kenapa dia tidak like products? Ya. Jadi betul-betul mendalami apa kita ingin bikin betul-betul punya standar internasional. Sehingga kita ini kan agak bangga sedikit lah. Masa yang punya ISO cuma terakhir satu. Kita bisa bangga Indonesia itu ini Bu, kita jadi konseptor di standar internasional untuk yang bencana alam lah, early warning system itu usulan dari Indonesia. Tapi harapan kita sebenarnya tadi karena kita yang punya bahan baku, harusnya kita yang mengangkat ke internasional standar-standarnya itu sih. Kalau bisa memang kita tetap masuk dalam ini kita ya. Iya, masuk ke dalam target kita. Mesti ada umpamanya setahun ini target kita apa gitu kan. Karena Malaysia malah sudah, saya ngajak Malaysia untuk membuat standar produk-produknya, mereka sudah punya semua. Tinggal dia bilang, Bu Ros mau nggak kerja sama kita, ini standarnya. Kita maju ke ISO. Saya bilang tunggu dulu, standar kita nggak punya. Jadi nanti masa saya nggak ada standar Malaysia. Masa jadi orang yang bikin standar untuk produk kita kan memang agak aneh juga. Ya. Aduh Ibu Koni, senang sekali bicara dengan Ibu Koni. Ya, sama Bu, saya juga sebenarnya kalau mau Bu Ros nih nggak berhenti ya kalau diskusinya karena Bu Ros kan sifatnya menantang gitu. Saya terima kasih sekali, mudah-mudahan sama Bu BSN tetap berhasil, terutama sekali dalam membuat standar-standar internasional. Saya bersedia mendukung apapun. Siap Bu. Ya Bu. Kita juga mudah-mudahan ya kita berhasil semua lah.